bisa dilakukan, cuman maksudnya yang lebih mudah itu salawat gitu ya. Nah, salawat Oh, karena itu kayak zikir bukan sih salawat itu? beda Zikir. sama Muhammadun Sayyidul Kaunin والثقلين والفريقين من قربي ومن عجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Masya Allah. Tapi itu ada artinya berarti. Ada, ya intinya kalau misalkan sholawat itu hanya untuk mengagungkan kanjeng Nabi, memuja kanjeng Nabi gitu. Intinya ngagung-agungkan kanjeng Nabi lah. Karena tidak ada yang di dunia ini yang harus diidolakan, yang dikagungkan, yang harus mengagumi hanya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya Allah. Terus di zaman ini juga boleh balik sambil PK ya, nggak apa-apa ya. Di akhir zaman ini kita nyari pahala itu yang paling gampang cuman dua. Apa tuh? Yang pertama ngaji, yang kedua sholawatan. Udah, itu udah pasti ngalir pahalanya. Kalau misalkan kita sedekah, mungkin kita harus ngeluarin harta, bener nggak? Ya. Terus kalau misalkan sholat, belum tentu kita diterima. Tapi memang itu sholat adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Tapi kalau misalkan kita ngaji, terus kita sholawatan, insya Allah itu udah pasti kita dapat pahala. Gitu. Masya Allah. Oh jadi emang yang paling mudah ya. Jadi kalau kita nggak harus ngapa-ngapain, nggak harus capek-capek. Ya meskipun banyak hal baik lain yang bisa dilakukan, cuman maksudnya yang lebih mudah itu salawat gitu ya. Nah, sholawat Oh, karena itu kayak zikir bukan sih salawat itu? beda Zikir. sama zikir. Kalau zikir kita mengutarakan apa? Zikir hampir mirip lah, sama aja. Zikir juga. Karena zikir itu mencakup juga sholawat sebetulnya. Memuji Iya kan? Allah. Ya kayak zikir gitu, kayak yang berkali-kali gitu kan. Kayak semisal kita lagi ada yang kepengen nih, kayak mobil apa kan, ada peribahasa selawatin dulu dah gitu kan. Gitu. Kalau disalawatin baru bisa gitu. Tergantung ikhtiar juga sih ya. Tergantung ikhtiar juga. Ya, Ya kan iya. kita berdoa juga. Berdoa, kita lagi berdoa, ikhtiar juga masih berjalan. Insya Allah kalau kita yakin, Allah juga akan mengkabulnya gitu. Amin ya Allah. Tapi sekarang kakak lihat-lihat kayak seneng ke pengajian ya, aduh kayak Iya, banget. karena kan kita tuh kayak ngerasa gini ya, Sanut, kayak ngerasa apa? Kayak ketinggalan jauh gitu, kayak setengah umur nih. Kayak gimana ya? Kan di dalam Al-Quran juga, ya maksudnya di dalam agama itu kayaknya hampir sama di agama aku yang sebelumnya ya. Rata-rata umur manusia itu sekitar 60-70 tahun kan ya. Mau nggak mau berarti kita udah menghabiskan hampir setengah hidup kita di jalan yang menurut aku nggak sesuai gitu. Jadinya ya aku mau belajar ngejar aja gitu. Alhamdulillah lah. Mungkin hidayah itu yang datang, yang kakak dapatin sekarang, alhamdulillah
Ya mudah-mudahan kalau Sanur hanya bisa mendoakan, Ya, amin. karena yang susahnya itu istiqomahnya Kak. Mm. Ya, yang susahnya itu istiqomahnya. Kalau mungkin kita pernah ngalamin ngaji dan lain sebagainya sekali dua kali, tapi nggak terus-terusan gitu istiqomahnya. Iya, benar. Setiap orang iman naik turun ya. Kadang-kadang orang yang maksudnya gimana ya? Ya paling enggak at least kita ada satu tingkat lebih baik dari sebelumnya paling enggak, paling enggak. Meskipun kan nggak ada manusia yang sempurna ya. Kesempurnaan kan hanya milik Allah. Sahabat Nabi juga nggak ada yang sempurna-sempurna banget, juga semua nggak ada yang sempurna banget ya kan. Cuman Allah aja yang sempurna. Cuman kan paling nggak kita tahu ketika kita salah kita bertanggung jawab, ketika kita melakukan sesuatu yang nggak bener tuh kita ada batasannya gitu. Hmm, lebih baik jadi orang yang tahu diri dia pendosa tapi terus minta maaf gitu dan berusaha ikhtiar lebih baik lagi. Keren. Hmm. Ya keren Kak. Ini Umi tuh apa sih? Itu Umi, lagu Umi. Oh, lagu Umi. Lagu Umi itu. Itu banyak yang typing Umi emang di situ. Iya, Umi kayak gimana coba? Ya Allah. Aku nggak sebagus suaranya, biasa-biasa aja. Biasanya pengajian tiap sebulan sekali atau seminggu sekali Kak? Tergantung, kadang-kadang kalau misalnya pengajian itu kadang-kadang bisa online juga sih. Jadi nggak harus aku datang ke masjid kan. Kadang-kadang ada yang live juga kan, dia live ngajinya live gitu. Jadi kita dengerin. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan, ke masjidnya ya seminggu 2 kali. Iya. Mm-mm. Dan mohon maaf, tapi kita kakak mohon maaf, dulu mualaf tahun berapa? Baru beberapa tahun inilah, beberapa tahun belakangan ini. Tapi aku dulunya awalnya tuh Islam dulu, masuk Islam karena aku percaya Tuhan itu satu. Tapi aku tidak mengerti apa yang aku dalamin gitu loh. Maksudnya belum ngerti cara sholat. Jadi aku yang penting syahadat dulu waktu itu. Tapi belum sholat. Jadi aku baru banget mempelajari, kan kita kan belum mengenal apa yang kita cintai itu gimana ya? Kita nggak bisa mencintai apa yang kita kalau nggak kenal gitu. Makanya pada saat itu tuh aku cuman kayaknya aku nggak percaya dengan adanya, ya aku menurut aku nggak percaya Tritunggal gitu. Jadi aku percaya Tuhan itu satu gitu. Tuhan itu satu, sumbernya semuanya satu sebenarnya. Dan setelah aku pelajarin sejarah sama agamanya di dalam Al-Quran dan di dalam kitab yang sebelumnya aku percaya itu kayak, loh kok hampir sama cuman kok lebih sempurna gitu. Jadi ada beberapa tuh ayat yang aku catat dan aku catat sama ayat Quran juga. Jadi aku sama-samain gitu kayak ini sama kok pelafasan yang berbeda cuman kayak di sini tuh lebih sempurna. Jadi kayak aku tuh sempat bertanya-tanya gitu, akhirnya aku mikir kayak ini kayaknya ada sesuatu yang salah nih, makanya aku kayaknya harus di sini gitu. Doain ya semuanya, BS, teman-teman semuanya, Sanut. Amin amin Kak. Pokoknya dari Sanul udah hanya bisa mendoakan dan juga BS semoga tetap istiqomah. Amin ya Allah. Karena yang benar yang tadi bilangin, yang susahnya itu istiqomahnya. Bukan, jangankan kakak mohon maaf ya mualaf, kita aja yang Islam dari kecil, dari lahir sama susah istiqomah. Iya. Iya bener. Berarti bukan aku doang kan yang ngerasain kayaknya aku salah gitu. Tapi emang semua rata-rata kayak gitu ya. Rata-rata semua kayak gitu. Ya wajar karena godaannya luar biasa kan. Apalagi kita disibukkan oleh dunia kita, kerjaan kita, terus apapun itulah kesibukannya masing-masing. Pasti sholat aja kadang-kadang kan kelewat atau gimana kan. Ya. Iya, ada fase dimana kayaknya kalau lagi kesel tuh kayak udahlah ntar aja lah gitu, males lah gitu. Kok ada kayak ternyata bukan cuma aku ya. Sama, semuanya juga sama. Saya Sanur juga nih ya. Sanur dulu
Nyantri kak, saya Sanud dulu santri dari kecil, dari keluar SD Sanud langsung pesantren, dididik sama orang tua Sanud memang pesantren semua, kakak-kakak Sanud semua pesantren, gak ada yang nggak pesantren. Nah ngelek aduh aing harus ngomong berdagang aing orang ngelek goblok. Aku tanah katanya. Putus ya? Iya ngelek kak. Oh. Oh. Jadi gimana santri dari kecil? Ya, Sanud dari kecil santri itu sampai eh, terakhir aku kurang lebih 10 tahun lah aku nyantri. 10 tahun. Iya, 10 tahun. Itu pun iman masih naik turun berarti. Masih sama aja. Sanud juga manusia bukan nabi. Iya. Iya. Pak, ada aja godaannya. Males lah. Nggak malas ngaji lah, malas. Ada itu di fase-fase itu. Cuman ya setidaknya lah kalau misalkan ada dulu pernah ngaji atau ya setidaknya ada iman sedikit banget gitu kan, bisa ngejaga mana ini mana itu. Ya sih. Aku sekarang aku punya anak cowok kan. Anak cowok aku makanya aku pokoknya gimana caranya dia harus jadi hafiz Quran lah gitu. Aku Amin, juga amin. pengennya tuh dia masuk tapi kan aku baru mualaf. Ya, Jadi kayak anak-anak aku mungkin kaget gitu ngeliat perubahan gitu ya. Tadinya enggak berhijab jadi tertutup banget gitu. Terus gimana tadinya bersentuhan boleh salaman sekarang nggak boleh gitu. Jadi aku ngajarin anak-anakku juga dengan apa yang aku pahami gitu. Terus kayak insya Allah sih kalau misalkan sudah terbiasa, insya Allah anak-anak juga nggak bakalan kaget. Asal terbiasakan dari sekarang. makanya kayaknya harus dari kecil ya. Iya dari kecil dididik gitu. Kayak tahpid-tahpid yang di TV-TV itu kan masih kecil karena pemahaman kecil sejak dini itu masih memorinya masih kosong lah. Beda kayak Sanud kayak gini kan ini udah full banget gitu memorinya kecampur sama maksiat lah dan sebagainya kan. Iya, ya gitu. Tapi kan ada peribahasa belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Ada tapaknya kan, mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Bagaimana kita mengukir di atas air nggak bakalan ada. Ya, sama. Belajar. Ya makanya kalau misalkan di usia kayak misalkan udah umuran lah, anggaplah udah umuran, kalau misalkan wajar kalau nggak narap sih ilmunya karena memang memorinya udah penuh banget gitu. Iya, ya, kita udah kesibuk sama dunia, ya Iya kan? sama dunia, karena dunia lah terus kesibukan lainnya lah, pikiran begitu. Ya sih anak aku tuh tapi dia tuh tadinya kan dari sekolah kan, tapi sekolahnya tuh internasional gitu, jadi nggak ada agamanya gitu. Ya kalau mau sebenarnya banyak kan sekarang kok sekolah-sekolah internasional yang memang diperuntukkan ada agamanya kayak semi pesantren gitu kan, banyak di Indonesia gitu. Pengen anak tuh pesantren tapi katanya mendingan nanti tunggu SMP gitu ya, pas udah besaran gitu ya. Kasihan kalau kecil. Lagian kayaknya kalau kalau masih kayak terlalu kecil TK atau SD gitu kayak aku belum sampai hati gitu. Iya tuh itu masih kecil, apalagi kan seorang ibu pasti kalau bahasa Sundanya melang khawatir gitu. Ya, ya Khawatir. mungkin karena aku nggak biasa kali ya. Mm-mm. Ini kalau orang udah biasa mah udah ngerti gitu ya. Insya Allah lah. Iya. Hebat kak. Tapi aku salut loh sama kakak, bener bisa istiqomah ini. Ya, ya, insya Allah, amin ya Allah, amin. Hebat. Nggak banyak loh kak. Maksudnya nggak sedikit ya, nggak sedikit. Mohon maaf nih ya, artis-artis yang
cuman FOMO doang kan? Hmm. Karena Maksudnya apa untuk kan? pakai hijab FOMO itu suatu keputusan yang besar ya. Maksudnya FOMO apa? Mualah jadi FOMO. Iya kok. Enggak, maksudnya ada kan tiba-tiba ada yang dihijab jarak sebulan terus dibuka lagi kan? Ya banyak, nggak sedikit. Kayak itu keputusan yang sangat besar banget ya. Tapi alasan kakak untuk berhijab apa? Perintah Allah. Masya Allah. Karena kan di situ di agamaku yang sebelumnya juga ada perintah tentang menundungi kepala. Ada ayat di Alkitab tentang menundungi kepala kalau nggak salah ya. Jadi aku baca ayat tentang menundungi kepala itu kok sama tentang wajibnya kita untuk menutupi kepala ini gitu kan. Maksudnya Oh iya, mahram aja yang boleh lihat gitu. Karena nggak ada yang lain karena itu perintah dari Allah dan turun langsung. Jadi benar. nggak bisa kata tapi, ya kan? Iya benar. Luar biasa. Soalnya Alhamdulillah aku jadi banyak ilmu lagi. nanti Lagi juga sama-sama aku juga anak-anak aku juga nanti belajar ngaji ngeliatin sanad insya Allah. Sanur nggak bisa ngaji. Oh nggak bisa? Moro-moro Sanur nggak bisa ngaji, buka biasa aja Sanur mah. Masya Allah. Enggak lah, masih banyak loh kiai-kiai yang emang bener yang harus eh, bener-bener dia mengajar gitu kan. Dibanding Sanur mah tuh nggak ada apa-apanya. Sanur mah hanya apa tuh nggak bisa apa-apa. Ya Allah, Masya Allah, tapi itu udah bagus banget tadi. Banyak kan kita jadi banyak sharing, nanti kita jadi banyak belajar, tuker-tuker Iya. pikiran tentang agama, insya Allah, banyak-banyak nanya, insya Allah kan. Nah, mudah-mudahan lah kita sama-sama ya sesama muslim saling mengingatkan kan, bukan saling menjatuhkan. Kalau misalkan ada keliru ya bolehlah kita tanya-tanya sama yang tahu, lebih tahu. Tapi saran dari Sanud Kak, kalau misalkan ya ini bukan Sanud untuk ini ya Kak, cuman ini mah memberitahu aja, hati-hati kalau misalkan nanti ada ustad atau apa gitu. Cari dulu si ustadznya itu bener sanadnya atau enggak. Sana. Sanad itu tingkat keilmuannya nyampe nggak sampai ke mana, sampai ke kanjeng Nabi gitu. Karena sekarang banyak yang mengaku oknum-oknum ustadz ini dengan wah inilah ini itulah, hati-hati nanti soalnya itu merusak akidah dan sudah melenceng, takutnya kayak gitu. Gitu. Iya, makanya hati-hati kalau misalkan kita belajar, kita harus tahu dulu eh, karena Islam itu kan ada di Indonesia ini ada banyak organisasinya kan, ada NU, Muhammadiyah, Persis, terus banyak lah. Semua sebetulnya sama aja, cuman perbedaannya hanya di madhab saja. Mayoritas Indonesia kebanyakan madhabnya Imam Syafi'i begitu. Nah, gitu. Makanya hati-hati kakak kalau misalkan nanti tahu tentang agama apapun itu, emang maksudnya ustadz siapapun itu, nah harus tahu dulu seluk beluknya kayak gimana dan harus tahu sisi keilmuan beliau begitulah kurang lebih. Insya Allah. Ya insya Allah lah. Pokoknya kan kita berbasic di apa namanya hadis dan Al-Quran kan. Hadis Al-Quran ya. Yang penting ada hadis, ada di Al-Quran itu aja kan. Iya. Cuman kan masih banyak itu keterangan-keterangan kayak misalkan rukun-rukun sholat, itu rukun-rukun sholat kan memang di dalam itu adanya di kitab-kitab. Di hadis. Banyak banyak di kitab-kitab kayak banyak lah dari Fathul Mu'in, terus cara ini banyak lah sebetulnya kias-kiasnya, karangan-karangan kitab-kitab ulama-ulama terdahulu kita gitu. Nantilah itu mah kalau mau ada apa-apa yang harus ditanyakan bolehlah jalur belakang saja. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Ya, Oke. makasih ya. Ya, Teman Sanut semuanya, terima kasih. Dah, Assalamualaikum. Ini gimana sehat-sehat. caranya? Gimana? Ini gimana caranya? Siap Kak, aku pamit dulu ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan Kak Selin tetap istiqomah. Amin, doa yang sama ya.
Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.